Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita menjelang akhir tahun ya. Menjelang akhir tahun. Hari ini adalah tanggal 25 Desember ya. Mayoritas mengakui sebagai hari Natal. Ya, kalender liburnya tanggal 25 ya Desember. Merayakan Natal itu boleh karena Yesus benar-benar pernah lahir. Yesus benar-benar pernah lahir, Yesus benar-benar pernah mati, Yesus Kristus benar-benar hidup lagi, bangkit lagi. Yesus Kristus benar-benar telah lahir ya, Lukas 2 ayat 7. Yesus Kristus benar-benar pernah mati lalu hidup lagi. Wahyu 1 ayat 18. Jadi kita nggak ngarang ya kalau merayakan Natal, kalau itu ya. Oke. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Tema kita adalah Nasrani beranggotakan Katolik dan Protestan. Nah ini dia. Nasrani nggak pernah ada yang bahas toh ya. Di Alkitab tidak pernah ada Katolik, tidak pernah ada Protestan. Biar Anda cari sampai kuda makan komputer nggak akan ketemu kata Katolik dan kata Protestan. Yang ada adalah sekte Nasrani. Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Hanya ada satu ayat itu. Dan Kristen ada 6 ayat. Jadi tidak ada Katolik, tidak ada Protestan. Yang ada adalah Nasrani atau Nasrani, itu disebut sekte. Nah sekarang kita akan membahas sekte Nasrani. Kenapa disebut sekte ya? Nah ini dia saudara ya. Memang harus pakai ayat Alkitab ya. Begini. Sekte Nasrani ya. Kisah 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini itu adalah Paulus yang sedang disidang gitu. Adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Di dalam bahasa Inggris, the ringleader of the sect of the Nazarene ya, Paulus itu ya. Waktu itu Paulus sedang dihakimi di sidang menurut Taurat orang Yahudi ya, menurut Taurat ya. Orang Yahudi tidak tahu bahwa Paulus itu sudah tobat jadi Kristen. Ini dia. Dulu kan Paulus ini kan pembenci Yesus, murid-murid Yesus ya. Lalu ketika dia sendiri memberitakan tentang ajarannya Yesus, maka Paulus ini disidang. Kamu ini sekte Nasrani ya, berkatanya seperti itu. Apa itu sekte Nasrani? The sect of the Nazarenes. Yahudi taunya Yesus itu orang Nazaret, mengajarkan ajaran sesat atau sekte, terutama menentang Taurat dan adat istiadat Yahudi. Orang Yahudi sama sekali tidak tahu kalau Paulus itu sudah tobat dan mengajarkan Injil Kristus, yaitu Yesusnya sudah jadi Allah, Yesusnya sudah Tuhan. Paulus tidak lagi mengabarkan Yesus masih manusia orang Nazaret. Perhatikan baik-baik, Paulus tidak mengabarkan lagi Yesus sebagai manusia orang yang berasal dari Nazaret itu. Tetapi Paulus mengajarkan Injil Kristus. Di dalam Galatia 1 ayat 7, yaitu apa bedanya Injil Kristus? Ya, Injil Kristus itu Yesusnya sudah Kristus. Kristus artinya Allah, artinya Mesias. Jadi Yesus tidak manusia lagi, no. Paulus tidak mengabarkan Yesus manusia, enggak. Tetapi orang Yahudi kan enggak tahu. Kamu ini sekte Nasrani. Ya. Poinnya adalah, yang disebut sekte Nasrani adalah karena meyakini Yesus itu masih manusia orang Nazaret.
Nomor satu, siapa penganut Nasrani? Yaitu agama yang masih mengimani Yesus itu manusia, otomatis Yesus itu masih sujud ke Bapa. Mereka adalah Katolik dan Protestan. Katolik dan Protestan 100% memposisikan Yesus itu masih manusia, masih doa dan masih sujud kepada Bapa. Sehingga Katolik dan Protestan sama-sama mengimani Allah itu Tritunggal. Karena saat Yesus masih manusia, Yesus juga menyebut Bapa. Bapa itu adalah kiasan dia sendiri, kiasan Yesus sendiri sebagai Allah di surga. Tetapi kan orang Yahudi nggak tahu ya. Orang Katolik juga nggak tahu, orang Protestan juga nggak tahu. Katolik dan Protestan 100% bukan Kristen. Karena memang tidak ada di Alkitab, Katolik dan Protestan adalah Nasrani itu. Sekarang kita bahas tentang Kristen. Ada 6 ayat tentang Kristen di Alkitab. 1. Kisah 11 ayat 26. Jemaat Antioquia pertama kali disebut Kristen. Nomor 2. Kisah 26 ayat 28. Paulus hampir saja bisa menjadikan Agripa jadi Kristen. Nomor 3. Roma 16 ayat 7. Semua rasul adalah Kristen. Nomor 4. 1 Korintus 9 ayat 5. Semua rasul kecuali Paulus punya istri seorang Kristen. Nomor 5, 2 Korintus 12 ayat 2. Paulus adalah seorang Kristen. Nomor 5, 1 Petrus 4 ayat 6. Orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi Paulus disebut oleh Yahudi, kamu orang Nasrani. Salah, karena Paulus itu orang Kristen ya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 5. Ya Yahudi kan nggak tahu. Jadi orang Kristen itu 100% punya Allah yang namanya Yesus Kristus. Kesimpulan, Katolik dan Protestan adalah 100% Nasrani itu. Ditandai masih mengimani Yesus itu manusia, masih doa sujud kepada Bapa. Katolik dan Protestan sama sekali bukan Kristen. Nasrani adalah penyembah Allah segitiga, ya, Tritunggal. Kristen mutlak harus menyembah Allah yang punya nama Yesus Kristus. Kristen penyembah Allah yang esa, Allah yang satu, dan Allah yang Roh Sarum Pendeta HTD. Very clear ya untuk renungan akhir tahun ya. Cepat saja, saya tidak akan banyak komen. Jadi yang disebut Nasrani beranggotakan Katolik dan Protestan. Dua-duanya penyembah Allah ya, Tritunggal. Yang Katolik nyebut Tritunggal, Protestan nyebut Allah segitiga. Sama itu Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Sedangkan Kristen itu penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Lu kan beda tuh? Beda ya. Apalah kalau gitu Dirjen Bimas Katolik jadi kemana ya? Mestinya nggak ada. Mestinya Dirjen Bimas Nasrani. Nanti anggotanya Protestan sama Katolik. Kalau ini masuk di dalam wewenang Dirjen Bimas Kristen. Jadi Dirjen Bimas Kristen mesti membawa ini yang Kristen-Kristen gini, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Lah Protestan sama Katolik mestinya Dirjen Bimas Nasrani. Mestinya begitu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.